di atas. Oke, sudah cukup ya. Mungkin itu sudah cukup untuk pemanasan kita hari ini. Boleh duduk. Oke, kita mulai ke materi ya. Sekarang kan kalian sudah kelas 9, sudah mau lulus dari SMP. Di sini sudah ada yang punya tujuan untuk masuk ke sekolah lanjutan? Sudah. Alhamdulillah ya. Kalau ada yang belum pun itu tidak apa-apa, karena hari ini kita akan menentukan pilihan tersebut ya. Tidak apa-apa jikalau kalian masih bingung. Yang pertama saya akan jelaskan pengertian pemilihan sekolah lanjutan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Pemilihan sekolah lanjutan adalah proses paling penting untuk kalian sekarang kelas 9. Nah, tetapi untuk memilihnya ini harus disesuaikan dengan keinginan kalian. Barangkali bisa dikaitkan dengan cita-cita, keinginan, bakat, dan minat. Nah, setiap siswa memiliki kemampuan dan minat masing-masing kan? Gak mungkin semuanya sama. Apalagi kalau misalnya, aku mau ke Senang Satu Ciwidey, dan Cenah bagus, teman-teman aku juga ke sana. Nah, itu nggak boleh ya kalau kalian misalnya hanya ikut-ikut teman, nggak boleh. Nah, terus di sini sebelum memilih siswa perlu mengenali potensi diri seperti pelajaran yang disukai, minatnya di mana. Misalnya aku mah bisa futsal, bisa apa? Basket. Nah, aku teh milihnya Senang Satu Ciwidey karena itu udah bagus. Nah, itu baru aku boleh ya. Nah, guru BK, orang tua dan lingkungan sekolah juga itu berperan penting untuk kalian memilih sekolah tersebut, sekolah lanjutan. Kenapa? Karena nanti kalian akan berkonsultasi. Kalian ngobrolnya dengan guru BK dan orang tua, bahkan dengan lingkungan yang menurut kalian itu penting dan membantu. Terus selanjutnya, jenis sekolah lanjutan bisa dilihat di sini ada SMA dan SMK. Ada yang tahu kepanjangan dari SMA itu apa? Nah, di SMA ini menekankan ilmu pengetahuan umum yang dimana nanti kalian akan belajarnya lebih teoritis seperti IPA, IPS, Indonesia, matematika, seperti itu ya. Nah, terus cocok. Nah, si SMA ini menekankan untuk siswa yang ingin melanjutkan kuliah nantinya ke perguruan tinggi. Nah, tetapi kalau misalnya kalian udah mau tetap ke SMA walaupun nantinya mau kerja, itu nggak apa-apa juga sebetulnya. Cuman kalian nanti akan sedikit belum siap kalau kalian langsung terjun ke dunia pekerjaan. Nah, selanjutnya ada SMK. Ada yang tahu kelanjutannya apa? Sekolah menengah kejuruan ya. Di SMK ini pembelajarannya lebih fokus ke keterampilan dan praktik kerja, yang dimana nantinya kalian akan memilih satu jurusan, yang dimana jurusannya juga cukup banyak. Ada tata busana, tata boga, farmasi, atau apoteker itu ya, terus otomotif, yang kayak gitu-gitu pasti banyak banget ya kalau di SMK itu. Nah, terus nanti kalian kalau pilih SMK, saat kalian kelas 2 mau ke kelas 3, nanti kalian akan melaksanakan PKL. Nanti akan dijalankan selama 2-3 bulan. Nah, itu tidak tahu akan digaji atau tidak. Tetapi kalian tidak akan rugi karena kalian nanti akan mendapatkan ilmu yang kalian bisa terapkan di pekerjaan. Nah, kelebihan dari SMK ini nanti lulusan SMK akan lebih siap kalau nanti lulus dari SMK terus langsung terjun ke dunia kerja, nanti akan lebih siap dibandingkan yang SMK. Terus yang SMK juga boleh kok, masih bisa untuk kuliah nanti, tetapi ya balik lagi jurusannya disesuaikan. Misalkan tadi Asri mau jadi apoteker ya, mau jadi apoteker berarti masuknya ke farmasi, jadi nanti dilanjutkan itu dilinearkan. Selanjutnya ada faktor dan langkah dalam menentukan sekolah tujuan. Yang pertama tadi ya, yang pertama kenali diri sendiri. Kalian gak boleh ikut-ikut pilihan teman. Misalnya kalian bagus di nilai ini, yang kalian pertahankan. Itu bisa jadi titik jalan kecil buat kalian menuju ke sekolah tujuan kalian. Yang kedua ada perhatikan kemampuan akademik dan kesiapan diri. Kalian
terus eskul yang aku mau itu cukup bagus di amanah. Jadi nanti kalian nggak boleh stuck di pilihan pertama. Jadi kalian harus punya dua pilihan agar nanti kalian bisa dari sini nggak keterima, sini. Tuh. Oke, mungkin itu ya materi dari saya. Yang selanjutnya kita akan memainkan versi tadi, ya. Nanti kalian duduk di sini secara bergiliran satu orang. Tapi tenang saja, saya tidak memaksa yang mau aja gitu ya untuk bercerita di sini. Nanti mau dikasih contoh dulu? Dikasih contoh dulu. Ya misalnya saya itu sebagai kalian duduk di sini. Nah, terus nanti saya bercerita, ibu saya bingung harus pilih SMA atau SMK, tetapi mama aku nyuruhnya nantinya buat kuliah. Tapi aku minatnya di bidang praktik. Itu nanti saya di sini dan teman-teman akan memberikan solusi dan mungkin barangkali ada kalian yang mau bertanya ya. Siapa yang mau pertama? Oke, boleh. Ini sekarang ada teman kita yang akan bercerita tentang keinginannya untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan beserta dengan kebingungannya. Boleh didengarkan dulu ya. Silakan. Keinginan saya setelah lulus dari sekolah ini, saya memasuki sekolah SMK satu saya. Tapi saya bingung memilih jurusan apa. Tapi Kamu minatnya di bidang apa? di bidang teknologi. Di bidang teknologi. Oke, tadi Silva bercerita ya bahwa dari sekolah ini setelah selesai dari sini Silva ingin masuk ke SMK satu Surabaya. Nah, tapi tadi Silva minatnya di bidang teknologi ya. Teknologi menurut kalian Silva harus masuk ke jurusan apa? TKJ betul. TKJ ada lagi? Ada lagi? RPL ya, RPL juga termasuk. Nah, nanti Silva bisa mungkin masuk ke jurusan tersebut ya, itu bisa menjadi dua pilihan. Yang pertama tadi TKJ, yang kata PASA. Terus ada juga RPL. Nah, nanti Silva mencari tahu tentang jurusan tersebut diperdalam. Mungkin ada yang mau bertanya dari kalian? Oke, silakan dibuka kartu penanyanya. Bagus ya pertanyaannya. Kalau Silva tidak masuk ke pilihan pertama, sekolah apa yang akan Silva pilih? Jika saya tidak masuk sampai sekolah tersebut, saya ingin daftar ke SMA Merdeka. SMK Merdeka. Tetapi Silva juga sudah tahu di sana ada MPL, PKJ, sudah. Oke, bagus ya. Berarti Silva ini sudah terarah gitu, sudah punya rencana untuk menentukan sekolah lanjutannya. Oke, terima kasih Silva. Selanjutnya siapa? Boleh Pasa. Boleh langsung aja ya Pasa. Saya ingin melanjutkan sekolah SMA satu Ciwidey. Oke, Kesemang 1 Ciwidey. Terus apa minatnya di bidang Di bidang manajemen? Nah, bisa disimpulkan dulu tadi apa kata Pasa? Pasa mau masuk ke Kesemang 1 Ciwidey, tapi masih bingung ya terkait jurusan yang akan dipilih. Terus Pasa juga punya minat di bidang manajemen. Nah, menurut saya Pasa bisa
Manajemen tadi ya. Coba yang